Khutbah Jumat, introspeksi akhlak, ilmu dan pikiran berbagi bersedekah ada rasa solidaritas bagi orang mukmin. Apa hakikat tujuan kehidupan manusia? Mungkin pertanyaan ini terbilang klasik tapi sejatinya ialah kemudi yang menyetir langkah manusia selanjutnya. Sebuah aturan main sekaligus garis pemisah antara kemuliaan dan kehinaan seorang hamba kelak. Ketika orang itu meniatkan hidupnya di dunia untuk kehidupan abadi di hari akhirat, niscaya seluruh perilakunya senantiasa terkontrol dengan rambu-rambu syariat. Bahkan ketika ia menguasai segenap kekuasaan dan kekuatan serta ilmu pengetahuan sebagai pilar utama dalam meraih sukses hidup, ia pun tak mudah goyah dari setiap bujuk rayu kesenangan dunia. Olehnya Allah tak segan menyanjung manusia demikian sebagai manusia-manusia terbaik pilihan Allah. Hal itu dikarenakan seluruh amal perbuatannya bernilai ibadah di sisi Allah. Allah berfirman, La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hr. Bukhari. Ada ulama yang menafsirkan kalimat tersebut, tidak ada kuasa bagi hamba untuk menolak kejelekan dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan selain dengan kuasa Allah. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Qs. 1:38-45-47. Menurut Mufasir Abdurrahman As-Sa'di, para nabi yang digelari Al-Mustafaina Al-Akhyar, orang-orang pilihan di sisi Allah disebabkan mereka banyak mengingat mati dan hari akhirat. Dengannya, hati mereka tenang menghadapi godaan dunia. Jiwa mereka khusyuk menghamba hanya kepada Allah. Di waktu yang sama, orang-orang pilihan Allah itu kian bergairah menunaikan aktivitas sosial. Mereka sadar, ilmu itu bisa mengalirkan pahala ketika diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Mereka yakin, kekuasaan tersebut baru bermanfaat jika dimaksimalkan untuk mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Dua potensi manusia. Dalam ayat di atas, secara tersurat Allah menyebut sebagian rahasia kemuliaan Nabi Ibrahim dan keturunannya, yaitu ulil aidi dan ulil absar. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir merangkum pendapat terkait dua potensi tersebut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dua kekuatan itu adalah kekuasaan sebagai seorang umara pemimpin dan keluasan ilmu sebagai seorang ulama. Imam Mujahid menerangkan, uli al-aidi adalah kekuatan untuk taat beribadah kepada Allah dan uli al-absar berarti pandangan mendalam tentang al-haq kebenaran. Sedang Qatadah dan As-Sidi menuturkan, ulil aidi dan ulil absar bermakna mengerahkan segenap kekuatan fisik dalam rangka beribadah dan kemapanan ilmu agama. Jadikan sebab dan bukan tujuan. Menurut Al-Alusi, pengarang tafsir Ruh Al-Ma'ani, meski Allah memerintahkan secara langsung untuk meraih dan mengumpulkan dua kekuatan tersebut, namun tujuan kehidupan seorang muslim bukan untuk meraih itu semata. Sebab ia hanyalah sebab dan sarana saja, bukan sebagai tujuan akhir kehidupan manusia. Zikru as-sabab yuradu bihai al-musabab menyebutkan suatu sebab namun yang diinginkan adalah akibat. Demikian sebuah kaidah ilmu mengajarkan. Sesungguhnya dua potensi yang diperintahkan Allah tersebut hanyalah sebagian dari materi yang ada dalam kehidupan dunia. Untuk itu Allah mengingatkan agar tidak membatasi dan merasa cukup setelah meraih kekuasaan atau kekuatan serta ilmu pengetahuan. Sebab hakikat, dua hal itu hanya sebagai perangkat dan wasilah saja. Bukan sebagai target akhir kehidupan manusia di dunia. Kelak potensi atau materi tersebut hanya bisa bernilai jika benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan perjuangan menegakkan agama. Sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan dengan benar, jaster.